Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Tamhid Iqra Qiraati, Tariqatun Sari'ah fi Ta'allumi Qiraatil Quran, karya Al-Ustadz Abu Hazim Muhsin Ibn Muhammad Basri, hafizahullah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah masuk dalam jilid atau juz' yang keempat. Dan pembahasan yang terakhir kita ambil tentang apa? Mad arid lis-sukun. Apa itu mad arid lis-sukun? Adanya mad yang setelahnya ada huruf yang disukun karena waqaf. Yang setelahnya ada huruf yang disukun karena waqaf. Cara bacanya bagaimana? Dipanjangkan berapa harokat? Aywa, 2 sampai 6. Makanya kata beliau, mad arid lis-sukun bimiqdari harakataini ila sit. Mad arid lis-sukun itu dibaca dengan kadar 2 harakat sampai 6. 2 harakat sampai 6. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, ingat, mad ini arid lis-sukun. Dia muncul karena sukun. Maksud sukun di sini waqaf. Pertanyaannya, kalau misalkan ada orang yang membacanya tapi dia baca sambung, apakah masih mad arid lis-sukun? Tidak. Kan? Dia kembali ke hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Mad tabi'i atau mad asli. Dibaca 2 harakat. Contohnya seperti banyak ya dalam Al-Quran. Kita ambil contoh suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin ini mad arid lis-sukun. Karena alamin pada kata min di situ itu ya sukun, sebelumnya kasrah. Kemudian setelahnya ada nun yang disukun karena waqaf. Mad arid lis-sukun. Dibaca 2 sampai 6 harakat. Tapi kalau ada orang yang sambung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mad arid lis-sukun ini bukan lagi. Kenapa? Karena dia disambung. Nun yang tadinya harusnya disukun karena waqaf yang menjadikan dia mad arid lis-sukun, ketika disambung dia tidak sukun lagi, dia berharakat. Nah, jadi ingat ketentuannya. Dalam belajar itu, khususnya dalam belajar tajwid, antum ingat saja bagaimana bentuknya atau ketentuannya dan cara bacanya. Lebih daripada itu, antum bisa hafalkan namanya. Antum tidak hafalkan pun namanya, antum perlu tahu cara bacanya dan bentuknya. Oh, kalau ada mad, kemudian setelahnya huruf sukun karena waqaf, cara bacanya begini. Kadar tambahan dari itu, kalau antum mau lebih sempurna, hafalkan namanya. Mad arid lis-sukun. Baik, sekarang kita masuk pembahasan yang baru. Kata beliau, maddun iwadun anit tanwin. Nah, ini pembahasan baru, masih tentang mad. Dan ini juga berhubungan dengan waqaf. Apa itu? Mad iwad anit tanwin. Mad pengganti dari tanwin. Antum bisa lihat contohnya. Beliau berikan 2 contoh di situ. Kata rogodan dengan fathatain. Kata beliau sama dengan rogoda dengan fathah dan alif. Apa maksudnya? Perhatikan pada kata rogodan. Kita sudah sebutkan sebelumnya kaidah umum tentang waqaf, bahwa setiap huruf apapun harakatnya wajib disukun. Mau tanwin ataupun tidak. Dikecualikan satu keadaan,
Kalau dia fathatan mim. Maka bagaimana cara bacanya? Disebutkan oleh para ulama dihilangkan tanwinnya. Dihilangkan tanwinnya. Apa tanwin di sini? Nun sukunnya. Cara lafaz tidak dengan tulisan. Jangan sampai antum bilang harus dihilangkan tulisannya. Enggak. Secara lafaz tidak dengan tulisan. Dan digantikan dengan alif setelahnya. Jadi mat iwat, inilah yang dikatakan dengan mat iwat anit tanwin. Cara bacanya, kata beliau, bimiqdari harakataini. Dibaca dengan kadar 2 harakat. Dibaca dengan kadar 2 harakat. Tidak boleh lebih. Kenapa dibaca 2 harakat kira-kira? Apa sebabnya kira-kira? Kenapa dibaca 2 harakat di sini? Iya, karena ada fathah atau ada alif sebelumnya fathah. Nah, gini, karena ada alif sebelumnya fathah. Ya, karena kan fathatain tadi sudah dihilangkan tanwinnya, berarti sisa fathah. Setelah fathah ada alif. Ya, kapan ada alif sebelumnya fathah? Atau sebaliknya ada fathah setelahnya alif? Apa namanya ini? At-tabi, dibaca 2 harakat. Dan dia ikut ke situ. Paham ini? Makanya kata beliau, kata rogodan itu sama dengan rogoda. Tapi ingat, kalau wakof. Adapun kalau disambung maka tergantung apalagi yang setelahnya. Karena nun sukun nantinya atau tanwin ketika ditinjau dari huruf setelahnya itu banyak lagi hukumnya. Nah, ini kita bahas kalau tanwin khususnya fathatain. Kalau wakof bagaimana caranya. Nah, inilah mat iwat anit tanwin. Baik, kita baca sama-sama dulu satu baris. Bismillah. Wal 'adiyati dhabha. Dhabha. Baik, jangan dibaca dhabhan. Karena tanwinnya sudah hilang dan diganti dengan alif. Falmuriyati qadha. Man. Itu tidak pernah. Antum sering sekali. Sudah juga itu sana belum. Mana anunya? Mic-nya? Enggak ada. Wal 'adiyati dhabha. Kalau antum baca usahakan, apalagi kita pemula ya, itu lepaskan suaranya. Jangan ditahan. Ya kan? Jangan ditahan. Karena itu nanti sebab antum terbiasa melemahkan huruf makhrajnya. Wal 'adiyati dhabha. La. Perjelas. Wal 'adiyati dhabha. Perjelas. Coba dulu antum. Ulang. Wal 'adiyati dhabha. Memang mungkin seperti itu. Tidak apa-apa. Latihan. Lanjut. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Baik, nanti akan berlalu ya hukum tentang ra. Hukum tentang ra. Di sini ra ditebalkan ya. Fa'atharna bihi naq'a. Coba ulang lagi saudaraku satu kali.
فأثرن به نقعا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا آثما أو كفورا كان مزاجها كافورا قطوفها تذليلا إلى ربه سبيلا وجعلناكم أكثر نفيرا وليتبروا ما علوا تتبيرا للكافرين حصيرا أعتدنا لهم عذابا أليما فصلناه تفصيلا حتى نبعث رسولا كما ربياني صغيرا ولا تبذر تبذيرا كان عنه مسؤولا وما يزيدهم إلا نفورا Taib. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Selanjutnya, masih berhubungan tentang wakaf juga, dan beliau bawakan pembahasan tentang ta. Ta ada dua bentuknya, ada yang namanya marbuta, ada yang maftuha. Sesuai dengan namanya, itu mengisyaratkan tentang bentuknya. Marbutah, dia dari kata rabata, marbut, yang terikat. Makanya bentuknya itu seperti lingkaran kan, dia seperti tali yang terikat begitu. Paham gini? Itu marbutah. Kalau maftuha, dari kata fataha, maftuh, dia terbuka. Jadi ada yang marbutah, ada yang terbuka. Bukan begini saudara? Nih, segini. Nah ya, dia marbutah kalau dia terikat, itu yang bulat itu. Kalau dia terbuka namanya maftuha. Dan dari kedua huruf ini asalnya sama, haknya sama, makhraj dan sifatnya sama. Hanya ada beberapa sisi dari perbedaannya. Di antara perbedaannya jelas bentuknya. Di antaranya juga tempatnya atau posisinya. Kalau ta maftuha, dia bisa berada di mana saja. Di awal, di tengah, dan di akhir. Tapi kalau ta marbuto, tidak bisa kecuali pasti di akhir. Antum tidak akan temukan ta marbuto di tengah atau di awal. Apalagi di awal. Pasti di akhir. Kemudian pembahasan atau perbedaan yang menjadi inti pembahasan kita di sini antara ta marbuto dan maftuha
adalah bacaannya pada saat diwakaf. Kalau kita berhenti di atasnya, atau di atas sebuah kata yang berakhir ta. Bagaimana cara bacanya? Kalau dia maftuha ataupun marbutah, ini yang menjadi pembahasan. Kalau ta yang marbutah atau maftuha, kita wakaf di atasnya, tetap kita baca ta. Ini kan tetap kita baca ta. Seperti kata rahmat. Rahmat ini kadang warid dengan ta marbutah, kadang warid dengan ta maftuha. Nah, kalau dengan ta maftuha kita baca apa? Rahmat. Nah, kalau maftuha. Kalau marbutah, ini bedanya. Kita baca wakaf di atas ha. Contohnya kata rahmah, sama, tapi dengan ta marbutah. Atau contoh lain misalkan kata samarah. Nah, ini dengan ta marbutah. Paham gini bedanya? Dan ini inti pembahasan kita di sini. Bagaimana kalau kita wakaf di atas ta? Ta ada dua, ada maftuha, ada marbutah. Kalau yang maftuha tetap kita wakaf di atas ta. Rahmat. Kalau marbutah baru kita wakaf di atas ha. Tamarah. Paham ini? Nah, makanya perhatikan. Beliau mulai dengan ta marbutah. Beliau bawakan contoh kata samaratin. Kata beliau, samaratin. Ketika kita wakaf, ini sama saja dengan samarah. Kata beliau setelahnya, al-waqfu alal ha. Diwakafkan dan diberhentikan di atas ha. Adapun kalau taknya maftuha, lihat langsung contoh setelahnya, karena ini satu pembahasan. Beliau contohkan kata rahmatu, tu pakai ta maftuha. Ketika kita wakaf, kata beliau dibaca rahmat. Al-waqfu ala ta. Wakafnya berhentinya tetap di atas ta. Baik, kita coba baca satu baris ya, sampai untuk ta marbutah dan ta maftuha. Bismillah. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Bil khati'ah. Yuf'ala biha faqirah. InsyaAllah. Itu kalau untuk ta marbutah. Kalau ta maftuha, athari rahmat. Ilal ibili kaifa khuliqat. Ilal ibili kaifa khuliqat. Ingat ya, ibili. Bukan ilal ibli. Ini ibili. Baik. Sekarang kita mulai baca dari marbutah dulu. Nah, ini. Tadi itu harusnya. Tidak apa-apa, nanti antum baru setelahnya. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Yuf'ala biha fakirah. Tarhaquha qatarah. Wa tadharuna al-akhirah. Coba ulang. Wa tadharuna al-akhirah. Absaruha khashi'ah. Ayyu syai'in akbaru syahadah.
يا ليتها كانت القاضية بالغ الكعبة أو كفارة 50,000 سنة. Coba ulang. 50,000 سنة. Perjelas ya, setiap huruf itu perjelas. Makanya itu kunci bagi seorang mubtadi. Mubtadi pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Mubtadi, pemula. Kalau ain itu ahlul bidah. Ya. Bagi seorang mubtadi itu, dia harus ini, apalagi namanya, mendabat huruf dengan benar. Menempatkan huruf dengan benar. Makanya lepaskan suaranya. Lepaskan saja, jangan ditahan. Karena kalau dari awal kita belajar tahan, nah begitu terus nanti. Ya. Makhrajnya tidak ada yang tepat. Nah, itu salah satu sebab juga kemarin ditambih. Banyak orang yang baca mat arid li sukun, dia imalahkan. Alamin. Muhtadun. Ini kenapa? Karena tidak kuat itu makhrajnya, melengket di tempatnya. Makanya perjelas. Khamsina alfa sanah. Pahamnya itu? Perjelas. Jangan ditekan. Lanjut. فأغرينا بينهم العداوة على نفسه بصيرة فنظرة إلى ميسرة صرصر عاتية أعجاز نخل خاوية أبصارها خاشعة لمردودون في الحافرة كروة خاسرة يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة هم الكفرة الفجرة هم خير البرية وذلك دين القيمة. طيب lanjut antum. Untuk ta yang maftuhah. Insyaallah barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Selanjutnya ta maftuhah baca. آثار رحمة إلى الإبل كيف خلقت حقت عليهم كلمة كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت أهم يقسمون رحمة وهم في الغرفات وهم في الغرفات
Auhanal buyut. Ya'udu faqad madat. Ya'udu faqad madat. Yarjuna rahmat. Wa idzal quburu bu'thirat. Li Ibrahim makanal bait. Utul ilma darajat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isharu uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal jahimu su'irat. Qaddamat wa akharat. Wal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al muslimina wal muslimat. Baik. Insyaallah barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang baru. Nah, ini pembahasan tentang nun dan mim yang ditasydid. Nun dan mim yang ditasydid. Sudah berlalu makna dari huruf yang ditasydid, yaitu dia adalah huruf atau ibarat dari dua huruf yang digabung menjadi satu. Dua huruf yang digabung menjadi satu. Awalnya sukun atau yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Ada dua huruf, dia ibarat dari dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat dan digabung menjadi huruf yang satu. Nah, diberilah tanda dengan tanda tasydid. Dan sekarang yang kita akan bahas nun dan mim yang ditasydid. Kenapa dikhususkan pembahasan pada dua huruf ini? Karena pada dua huruf ini ada sifat yang memang hanya didapatkan pada keduanya, tidak pada sifat yang lainnya. Yaitu sifat yang dinamakan dengan gunnah. Dengan gunnah. Apa itu gunnah? Dia sebenarnya didefinisikan oleh ulama tajwid, dia adalah bunyi yang keluar dari hidung. Bunyi yang keluar dari hidung. Paham ini? Dan ketika menyebutkannya, itu dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan menahannya selama kurang lebih 2 harakat. Itu kalau dia ditasydid. Tapi asal dari gunnah dia bunyi yang keluar dari hidung. Dan ini khusus hanya pada mim dan nun saja. Tidak ada pada huruf yang lainnya. Terlebih lagi kalau misalkan nun dan mim ditasydid, maka ini ada bacaan khusus. Selain dia digunnah, dia ditahan 2 harakat. Seperti inna.
Immah, ammah. Ditahan 2 harakat. Paham ini? Ini untuk nun dan mim yang disukun. Antum harus perhatikan tadi gunnahnya. Perhatikan baik-baik itu gunnah. Apa itu gunnah? Jadi gunnah itu bukan sekedar ditahan saja. Inna. Tapi harus ada bunyi yang keluar dari hidung. Inna. Bagaimana caranya? Antum pegang ini. Kedua hidung, tutup. Sebutkan. Nah, enggak bisa. Enggak bisa. Kapan antum tutup, antum bisa sebutkan, berarti enggak ada gunnahnya. Inna. Paham ini? Paham itu? Itu yang antum harus perhatikan. Contoh, inna. Itu gunnah namanya. Bunyi yang keluar dari hidung. Paham ini? Imma. Paham? Kalau antum tutup, antum masih bisa sebutkan, bukan gunnah. Tapi itu sulit ya untuk mim dan nun. Karena dia kadang ittirori seperti itu. Memang keluarnya seperti itu. Dari sini juga kita pahami bahwa mim dan nun tempat keluarnya atau bunyi yang keluar darinya itu dari 2 sisi. Dari mulut dan dari hidung. Paham ini? Makanya ketika orang menyebutkan nun dan mim tanpa gunnah, tidak benar. Karena makhraj nun dan mim itu ada yang di mulut, ada yang di hidung. Kata beliau, inna fihi gunnatun bimiqdari harakataini. Padanya terdapat gunnah. Apa tadi gunnah? Sifat. Yaitu bunyi yang keluar dari hidung. Bagaimana cara bacanya? Bimiqdari harakataini. Dibaca dengan 2 harakat. Nah ini kalau dia ditasydid. Demikian pula pada mim nantinya. Terdapat juga gunnah yang dibaca 2 harakat. Kalau dia ditasydid. Kita baca, bismillah. Inna fi dzalika laayat. Inna fi dzalika laayat. Insyaallah. Lahum jannatul firdausi nuzula. Lahum jannatul firdausi nuzula. InsyaAllah. Langsung baca mim. Contohkan mim. Kenapa? Baca mim. Betul, belum. Saya bilang ke antum. Kita langsung baca mim atau sebentar, Pi? Contohkan mim. Sebentar, berarti antum sebentar. Baik, kita contohkan mim. Amma man istaghna. Baik. Perhatikan itu pada kata staghna. Apa namanya itu? Sebelum sin. Hamzah wasal. Sudah lewat belum ini hamzah wasal? Sudah. Hukum asalnya apa? Dia didatangkan untuk menyambung suatu kata yang tidak bisa dibaca. Makanya dia didatangkan untuk bisa mengharakati huruf yang mengawali suatu kata yang sukun tadi. Karena asalnya ini stagna asalnya, tidak bisa dibaca. Makanya didatangkan hamzah wasal. Namun
ketika sebelum hamzah ada huruf yang berharokat. Paham ini? Ada huruf yang berharokat. Maka hamzah wasol tidak dipakai lagi. Hamzah wasol tidak dipakai lagi. Paham ini? Seperti pada ayat ini. Amma mani. Kemudian istaghna. Istaghna hamzahnya tidak diharakati lagi. Paham ini? Kenapa? Karena sudah ada nun yang mengganti fungsi hamzah di situ, hamzah wasal. Paham kita? Makanya cara bacanya manistaghna. Adapun nun asalnya dia sukun, tapi kenapa dia diharakati? Ya, karena bertemunya dua sukun. Baik. Lanjut. Summa dammarnal akharin. Summa dammarnal akharin. Mana tadi yang mau baca? Oh. Taib, mulai dari nun. Mulai dari nun, saudaraku. Inna fi dzalika Inna fi dzalika laayah. Afwan, saudaraku, Qori. Taknya ini tak apa? Inna fi dzalika laayat. Afwan, kalau antum sebutkan, ini yang saya bilang. Apalagi kita seorang pemula, kasih kuat itu suara. Kenapa? Karena kadang ada hak huruf yang antum tidak berikan. La ayat. Mungkin antum maksudkan tak, tapi karena antum sebutnya lemah begitu, hilang haknya tak. La ayat. Ayat. Kasih dekat. Ayat. Paham jadi mana? Nah, tadi kita sudah mic jauh. La ayat. Inna fi dzalika laayat. Aywa. Lahum jannatul firdausi nuzula. Innal abrara lafi na'im. A'tadna jahannama lil kafirina nuzula. A'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Wa innal fujjara lafi jahim. Innahum kanu mujrimin. Innahu bikulli syai'in alim.
fakanu li jahannama hataba bi anna lahum adzaban alima. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saudara. Coba ulang sekali lagi. Bi anna lahum adzaban alima. Akibatul umur. Baik. Itu cetakan antum ya. Kalau cetakan ana minal jinnati wan nas. Ya. Akibatul umur, enggak ada syahidnya. Ya kan? Ada enggak syahidnya di situ? Tidak ada, tapi enggak apa-apa. Lanjut, fa innahu kana Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Inna buyuta Inna buyutana aurah. Inna lil muttaqina mafaza. Inna kunna taghin. Innaha tadhkirah. Fihinna khairatun hisan. Inna rabbaka alimun hakim. Inni hafidhun alim. La'alimun halim. Baik, itu kalau di antum. Kalau di cetakan lama itu wa innahu laminas sadiqin. Wa innahu laminas sadiqin. Kalau antum tadi apa? Alimun halim. Ya, wallahu alam, tidak ada syahidnya juga di situ. Lanjut, wa inna lahu Wa inna lahu lahafidhun. la. Coba ulang, panjangkan. Wa inna lahu lahaf. Itu. Panjang semua itu. Na lahu lahafidhun. Wa inna lahu lahafidhun. Innakum lasarikun. Wa inna lafa'ilun. Ulang sekali lagi.
wa inna lafa'ilun. Insyaallah. Barakallahu fiik. Lanjut mim. Apa? Duluan kayaknya nih. Enggak, duluan. Taib, di antara yang ditambih juga dalam hukum mim dan nun sukun yaitu huruf sebelumnya. Banyak kadang kita memanjangkannya. Contoh pada inna, banyak orang baca inna, panjang. Amma, itu tidak boleh. Langsung ini masih banyak inna amma, tidak boleh. Pahami langsung inna fi dzalik pahami ini. Baik, lanjut baca saudaraku. Bismillah. Amma man istawna thumma dammarna al-akharin ثم أرسلنا رسلنا تترى فأما من أوتي كتابه بيمينه Baik. Ini juga antum perhatikan ketika ada ya kecil seperti itu yang ikut di dhamir, demikian pula waw kecil yang ikut di dhamir, ketika dia waqaf maka ya dan waw tersebut tidak dibaca. Ini kan asalnya dia panjang. Biyaminihi fayaqul biyaminihi faya. Paham ini? Panjang. Tapi kapan kita waqaf di atasnya tidak dibaca. Berbeda kalau huruf mat yang lainnya selain pada dhamir ini dia tetap dibaca. Fi sabili li tetap dibaca. Tapi khusus mat pada dhamir yang seperti ini, waw kecil dan ya kecil, sudah lewat atau belum ini? Waw kecil dan ya kecil? Sudah. Itu khusus pada dhamir saja. Paham ini? Ketika kita wakaf, tidak dibaca. Jangan antum wakaf biyaminihi. Langsung biyaminih. Kenapa? Karena akan datang pembahasannya. Sebenarnya mat yang terjadi pada dhamir ini, itu mat silah namanya. Mat yang terjadi karena hak dhamir bersambung dengan sesuatu setelahnya. Jadi dia dibaca mat karena bersambung. Berarti kalau terputus, dibaca mat tidak? Tidak, makanya dibaca putus di situ ya. Dibaca putus, itu alasannya. Karena sebenarnya mat yang terjadi pada hak dhamir, itu mat silah namanya. Mat yang terjadi karena silah. Terhubungnya hak dhamir dengan huruf setelahnya. Berarti kalau dipotong di hak dhamir, tidak terhubung dengan huruf setelahnya, apakah masih mat silah? Tidak, hanya saja karena tandanya sudah tertulis di haknya maka diambil. Hanya ini tak? Baik, lanjut. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wala tus'aluna فأما من أعطى واتقى
فدمرناهم تدميرا ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم أدبر واستكبر Coba ulang sekali lagi. ثم أدبر واستكبر Baik, ini juga diperhatikan ya, huruf-huruf yang seperti ini. Wastakbar, kadang ada orang baca di qalqalah. Takbar. Perhatikan. Lanjut. فلما رأى القمر بازغا Baik, ini juga sudah berlalu kaidah yang kita sebutkan ketika ada mat. Kemudian setelahnya sukun, apa kaidahnya kemarin? Ada mat ini. Kemudian setelahnya sukun. Apa kaidahnya? Matnya hilang. Ra'a. Kan? Ra'al qamara. Dikecualikan nanti ada beberapa bentuk diantaranya waladdallin. Itu ada bentuk yang dikecualikan darinya. Tapi kaidah asalnya kapan ada mat setelahnya sukun hilang matnya. Lanjut mathalul ladina. Wabashiril beda di. Baik. Lanjut saya, enggak apa-apa. Wabashiril muhsinin. Amma yusyrikun. Wa inni sammaituha Maryam. Ulang. Wa inni sammaituha Maryam. Mimma tarakal walidan. Thumma kafaru thumma amanu. Wala tayammamul khabith. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Bimalkina walakinna hummilna. Ingat. Kenapa cepat sekali nih? Beda-beda hummilnanya. Berapa harakat tadi? 2. Coba ulang saudaraku. Bimalkina walakinna hummilna. Masya Allah. Masya Allah, mumtaz. Fa'amma thamudu fa'uhliku. Thumma adbara yas'a. Wa ummihi wa abihi. Thumma syaqaqnal
ثم شققنا Coba minta yang pertama. ثم شققنا الأرض شقا Ulang. ثم شققنا الأرض شقا. Coba antum baca. ثم شققنا الأرض شقا Masya Allah. ما شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ويعطينا العافية والسلامة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.